Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Ya, mungkin ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita masuk pada materi pada saat ini, mungkin Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan minggu lalu. Coba angkat tangannya yang masih ingat materi minggu lalu. Ya betul. Ya, jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang voli, di mana dalam permainan voli itu ada beberapa teknik dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama itu servis. Jadi servis itu ada dua macam ya, seperti yang disampaikan tadi oleh teman kalian. Yang pertama itu servis atas, servis bawah. Terus teknik dasar selanjutnya itu passing. Ada juga dua macam. Yang pertama itu passing atas, terus passing bawah. Kemudian ada juga teknik dasar memblocking, dan juga ada teknik dasar smash ya. Jadi buat anak-anak sekalian, saya tekankan lagi, jika kita akan melakukan pertemuan lagi minggu depan, usahakan ingat materi yang telah disampaikan oleh Bapak ya, karena Bapak akan menambah poin dari anak-anak sekalian yang masih ingat tentang materi yang telah kita pelajari, dan juga Bapak akan melihat sampai di mana anak-anak sekalian memahami tentang materi yang kita telah pelajari. Nah, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang futsal. Jadi mungkin di sini ada yang sudah sering dengar apa itu futsal, atau mungkin di sini juga ada yang sudah sering bermain futsal ya. Ya. Jadi mungkin di sini Bapak akan menceritakan sejarah singkat tentang permainan futsal. Jadi futsal dua kata yang berasal dari bahasa Spanyol yang berarti football, yang berarti sepak bola, dan sala yang berarti ruangan. Jadi pengertian futsal yaitu permainan sepak bola yang dilakukan di dalam ruangan. Penemu futsal sendiri bernama Juan Carlos. Jadi Juan Carlos berasal dari Uruguay pada tahun 1930. Juan Carlos sedang mengajar siswanya. Jadi pada saat itu dia mengajar siswanya tentang materi sepak bola. Nah, pada saat sedang mengajar siswanya tentang materi sepak bola, dia melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan praktek sepak bola. Nah, kemudian di situ dia melihat suatu prasarana berupa gedung. Kemudian Juan Carlos mengarahkan siswa-siswanya untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Nah, dalam gedung tersebut Juan Carlos melihat peluang bahwa memungkinkan untuk melakukan sepak bola. Nah, pada saat itu kemudian Juan Carlos membagi kelompok-kelompok atau membagi regu-regu. Satu regu itu berjumlah 5 orang. Jadi satu regu 5 orang, satu regu 5 orang. Kemudian dipertandingkanlah regu-regu tersebut. Nah, pada saat dipertandingkan, Juan Carlos melihat peluang bahwa di sini bisa
memunculkan suatu olahraga baru. Nah, di situ kan belum ada kata futsal. Nah, di situ dia timbul atau berpikiran bahwa mungkin saya bisa membuat suatu olahraga baru yang bisa dibilang miniatur dari sepak bola. Ya, kemudian dia mencoba membuat aturan-aturannya, kemudian terciptalah olahraga futsal. Nah, setelah kita belajar tentang, Bapak telah memberikan sedikit gambaran tentang sejarah futsal, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu teknik dasar dalam futsal ya. Jadi di dalam futsal itu ada 4 teknik dasar. Mungkin ada di antara anak-anak yang paham apa saja teknik-teknik dasar dari permainan futsal. Ya, dipersilakan. Ya, jadi yang pertama itu teknik dasar menahan bola. Ya, jadi pertama itu teknik dasar menahan bola. Terus yang kedua teknik dasar itu mengopor bola atau sering disebut sebagai teknik passing. Terus yang ketiga itu teknik menggiring bola atau dribbling. Yang keempat ya, terus yang keempat itu menendang bola atau sering kita sebut sebagai shooting. Ya, jadi inilah 4 teknik dasar dalam permainan futsal ya. Jadi sejauh ini mungkin ada di antara anak-anak yang belum paham, disilakan bertanya. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya kira kalian juga sudah paham ya tentang sejarah futsal, terus teknik-teknik dasar dalam permainan futsal ya. Jadi kembali lagi Bapak ingatkan bahwa untuk pertemuan minggu depan usahakan semua harus memahami tentang materi Pak yang Bapak sampaikan pada saat ini ya, karena Bapak akan mengevaluasi, kemudian yang bisa menjawab akan Bapak berikan penambahan nilai atau penambahan poin. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan absen ya. Ya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan shalom.